Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10, kelas Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri (RTID) akan menjelaskan mengenai analisis perusahaan Mayora Group. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kevin Pasaribu dengan NIM 122190005. Kemudian ada Christiansen J. Lumbantoruan dengan NIM 122190120. Dan dengan saya sendiri yaitu Devi Triansyah dengan NIM 122190023. Berikut profil singkat Mayora Group. Jadi PT Mayora Indah merupakan salah satu perusahaan terkenal di Indonesia yang bergerak pada bidang manufaktur, khususnya makanan dan minuman. Jadi didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertamanya itu di Tangerang. Jadi dengan berkembangnya perusahaan Mayora Indah, maka menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan targetnya meluas dari yang awalnya Jakarta, yaitu berubah menjadi konsumen ASEAN. Saat ini produk Mayora telah tersebar di 5 benua di dunia. Kemudian ada upaya hybrid organization. Jadi hybrid organization ini dilakukan Mayora Group untuk pemenuhan tujuan organisasinya, yaitu secara sosial maupun komersial. Secara sosial ya seperti kontribusi masyarakat dan sebagainya. Sedangkan untuk komersial tentunya untuk meraup keuntungan. Untuk program-program yang dilakukan yaitu yang pertama mengolah limbah produksi. Jadi untuk limbah produksinya itu diolah yang bisa dijadikan bahan bakar dengan dilakukan instalasi uap dengan bahan bakar limbah. Sedangkan limbah padat akan dirubah menjadi pupuk organik yang akan diberikan pada petani di sekitarnya. Kedua yaitu pengujian terkait emisi gas dan tingkat kebisingan, dan pengujian ini dilakukan agar tidak mengganggu lingkungan dan masyarakat sekitar. Kemudian ada penyerapan tenaga kerja sekitar, di mana Mayora Group menjamin penyerapan tenaga kerja seluruhnya dari TKI. Jadi bermanfaat untuk mengurangi pengangguran dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan penyuluhan, ada perbaikan sarana dan prasarana sosial di sekitar lokasi pabrik Mayora. Sarananya seperti masjid dan sebagainya. Kemudian ada pemeriksaan, pengawasan dan uji laboratorium yang dilakukan PT Mayora ini untuk memastikan produknya itu berkualitas dan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan konsumen. Kemudian ada analisis aspek triple bottom line. Jadi aspek-aspek triple bottom line ini terdapat ada 3 aspek, yaitu profit, ada kemudian man, ada people, kemudian ada planet. Yang pertama yaitu profit, yaitu keuntungan. Dilakukan dengan membuat inovasi ya. Inovasinya dilakukan untuk menjaga pertumbuhan bisnis dengan menghadirkan produk-produk berkualitas. Contohnya seperti le mineral dan lain-lain. Kemudian ada aspek people yaitu manusia, di mana dilakukannya penyerapan tenaga kerja Indonesia secara keseluruhnya 100%, dan kegiatan sponsor seperti kegiatan mahasiswa serta pembangunan food court gratis untuk membangun atau mengembangkan UMKM. Kemudian ada planet yaitu lingkungan seperti daur ulang limbah, kegiatan penyuluhan, perbaikan sarana dan prasarana sosial. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Christiansen J. Lumbantoruan. Eh, Baik, saya Kristiansen di sini akan menjelaskan tentang tantangan dan solusi. Tantangannya yang pertama ada tekanan biaya dalam inisiatif sosial yang diperlukan untuk meningkatkan reputasi konsumen, tetapi perusahaan harus menjaga efisiensi biaya. Yang kedua ada menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional dan komitmen terhadap lingkungan.
Tantangannya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi limbah dan meningkatkan daur ulang. Yang ketiga ada peningkatan ekspektasi publik dan transparansi. Dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap isu politik, isu sosial dan lingkungan, konsumen menuntut lebih banyak transparansi mengenai kebijakan perusahaan. Sedangkan untuk solusinya yang pertama ada integrasi CSR atau Corporate Social Responsibility dengan strategi pemasaran. Kedua ada desain organisasi yang fleksibel untuk CSR untuk memastikan bahwa inisiatif CSR berjalan sejalan dengan tujuan bisnis, menciptakan keseimbangan antara kontribusi sosial dan keuntungan perusahaan. Yang ketiga ada inovasi dalam daur ulang dan pengelolaan lingkungan dengan mengajak konsumen untuk mengelola limbah plastik dengan lebih bertanggung jawab. Kemudian ada peningkatan transparansi komunikasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kevin. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan etika dan tanggung jawab sosial perusahaan Mayora yang berhubungan dengan corporate social responsibility. Yang pertama itu kasus yang paling umum yang sering dihadapi oleh kasus etika yang dihadapi oleh Mayora Group, yaitu terkait dengan limbah pabrik yang dapat mencemari lingkungan sehingga berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat. Lalu ada juga terdapat tanggapan yang dilakukan oleh Mayora terkait kasus tersebut, yaitu yang pertama, melakukan program CSR atau Corporate Social Responsibility yang dapat menciptakan nilai positif bagi semua stakeholder atau pemangku kepentingan yang terlibat. Yang kedua, melakukan pengelolaan limbah pabrik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kemasan makanan dan minuman yang mudah didaur ulang. Yang keempat, melakukan sosialisasi pada karyawan untuk pengurangan emisi karbon yang dapat mencemari lingkungan. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan dapat dimaafkan. Terima kasih.